Boleh cerita Mas, dulu mungkin awal daerah Pasir Keraton Keramat ini mulai kena arop itu kapan? Paling parah berarti tahun 2000. Kalau awal mungkin dari 2012 2012 ya. kena rob. Cuma kalau dulu kan banjir ya, limbah air hujan yang berlebih itu di tahun 2004 udah emang banjir tapi bukan air rob. Tapi kalau naiknya kena air rob itu 2012 kan. 2012 ya. Itu Parah 2019 2019 kemarin. 33 hari tergenang air setinggi sekitar 30 sampai 45 cm. Oke. Pada saat itu yang mungkin yang paling terdampak itu siapa? Kalau misalkan yang paling parah ya 2019 ya. 2019 Itu yang paling terdampak itu siapa saja? hampir semua merata itu, Semua merata ya. dan satu-satunya wilayah yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat, mungkin yang parah kebanyakan Pekalongan Utara, mayoritas pesisir. Itu desa Pasir Keraton Keramat atau kelurahan Pasir Keraton Keramat satu-satunya yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat atau wilayah Pekalongan Barat yang terdampak. Kenapa itu Mas? Ya mungkin karena lintasan Sungai ya. daerahnya dekat sungai, yang di situ belum ada tanggul. Berarti 2019 itu berarti tanggul belum dibangun ya? Belum ya? Bukan tanggul besar, tanggul kalau sekarang kan baru tahun 2002 mungkin ya, sungai. Oh yang program Kementerian Pusat itu ya, PUPR ya. Berarti kalau yang tanggul sementara, yang tanggul melintang yang dari apa? Udah itu Pak. Itu sudah sampai ke sini belum? Udah. Tapi terlimpas juga. Tetap Terlimpas juga. Oke. Mungkin kan ada anak-anak atau apa pada saat itu pengaruh yang terbesar ya bagi anak-anak ya. Kan berarti selama 3 minggu ya. 33 hari. 33 hari. 1 bulan Berarti 1 bulan lebih. Iya. Kita Kita sebelum banjir itu pertama rob 3 hari. Kita udah konfirmasi ke PBD sama dinas sosial untuk mendirikan dapur umum. Karena ini ramalan memang cukup panjang. Cuman ada jeda selama 2 hari air surut. Terus hari ke-6 hari ke-5 ke-6 itu nyampe 30 hari berarti. dampaknya bagi anak-anak apa ini pada saat itu? Saat itu mungkin hampir semua sekolah diliburkan. Liburkan. Ada mungkin nggak, ya murni nggak ada aktivitas lah. Misal yang berangkat kerja ya motor itu nggak bisa keluar. Ini yang paling dekat sama Pantura itu ya ini Keramat Sari, dekat, berarti 100 meter dari Pantura aja hampir 35 cm. Itu yang belum ke utara lagi itu nyampe 45 1 meter aja. ya, berarti anak-anak tidak sekolah, bapak ibu tidak bekerja gitu kan, ketemu ekonomi mati pada saat itu ya 1 bulan ya. Apalagi kan Pasir Keraton Keramat terutama Pasir Sari itu kan produksi batik, mayoritas pekerja ada yang di Peranggok batik, itu mayoritas ya peranggoknya tenggelam, otomatis juga nggak bisa untuk bekerja gitu. Bukan masalah rumah yang tenggelam juga Pak, air bersih juga jadi masalah ya. Kalau untuk warga ya, berarti kan otomatis kan mereka kan penghasilannya kan harus disisihkan untuk menutup meninggikan. Iya. Nah ya. Rumah. Itu pengaruh juga terhadap ekonomi ya. Kalau problem air bersih yang sekarang sudah diatasi belum? Sudah ada dilakukan upaya kayak Pamsimas, terus tandon air bersih juga ada. Tapi tetap untuk Pamsimas sendiri akhirnya karena kita belum mungkin berada di wilayah yang airnya sudah juga terkontaminasi juga, mungkin ya tercemar juga air.
ada beberapa yang nggak bisa dipakai juga untuk air minum. Akhirnya tetap main air galon. Padahal air pamsi mas ini kan air dalam ya. Air dalam saja sampai tercemar ya. Oke. Problem lain yang dihadapi warga apa nih mas? Dampak dari rob ini? Kalau wilayah kita mungkin ekonomi pekerjaan sih. Tempat-tempat kerja kita yang terdampak akhirnya karena beberapa waktu produksi berhenti ya otomatis mempengaruhi ekonomi itu. Peranggo batik tutup. Banyak yang kolab lah gitu. Terus sekarang pekerja batik ini pindah jadi apa? Pekerja apa gitu? Atau mungkin pindah profesi apa? Belum ada profesi pengganti sih. Akhirnya pindah makan serabutan. Jadi kuli material. Kebanyakan sih yang dulunya di peranggo batik ini yang mungkin nggak bisa lanjut, akhirnya kalau nggak usaha berdagang ya di kuli serabutan gitu. Oke. Berarti kalau pejuang Kerubyuk itu mulai 2019 atau mulai kapan? 2019. 2019. Boleh diceritakan mas sejarahnya pejuang Kerubyuk itu kok hadir di sini? Awalnya kita gerakan pemuda yang peduli lingkungan sendiri di sekitar. Kok kayak gini terus? Padahal ada pemerintah yang harusnya bertanggung jawab atau mengasih solusi bagaimana atau mengarahkan, tapi saat itu kita emang kalau nunggu pemerintah itu lama. Ya mungkin programnya nunggu setahun sekali kayak gitu. Akhirnya awal mula dari gerakan pemuda ya karena kita sering kebanjiran wilayahnya, ya tergeraklah pemuda yang berjuang di wilayah itu karena kerubyukan terus pak, bahasa Pekalongan kerubyukan, banjiran terus, akhirnya muncul komunitas pejuang Kerubyuk. Itu kalau kegiatannya apa aja mas dari saat itu awal karena kita hampir tiap hari kena air rob, mungkin dapur umum kalau kita tanggap bencana awal ketika udah 3 hari itu rob ya kita evaluasi warga, kita suplai makanan warga, kerjasama tentu sama dinas sosial sama BPD juga. Jadi ada suplai dari pemerintah juga ya. Untuk kegiatan mitigasi bencana mungkin yang dilakukan apa teman-teman Kerubyuk ini? Setelah mitigasi bencana lebih ke perawatan lingkungan sih Pak. Perawatan lingkungan kita ya. Kan, mungkin dari dari komunitas lain juga mungkin melakukan juga, dari pemerintah kita juga melakukan, tapi untuk yang rutin kegiatan berkelanjutan itu jarang banget. Misal kebersihan lingkungan, sanitasi saluran air yang kita sampai bikin peta drainase yang dari wilayah limbah rumah tangga sampai ke penampungan atau sebelum ke sungai, pembuangan ke sungai. Itu kan ada di sini kan ada kayak kubangan lah. Itu yang nanti disedot sama pompa air, nanti baru dibuang ke sungai. Jadi kami udah bergantung sama pompa. Misal air hujan, limbah rumah tangga juga larinya ke kubangan itu dulu, nggak langsung ke pembuangan ke sungai. Karena sungai debit airnya lebih tinggi dari wilayah daratan. Akhirnya tergantung sama pompa. Oleh pompa ya dari pemerintah. Itu mulai pemetaan air ya? Ya itu 2020 itu Pak. 2020. Kita bikin bekerja sama dengan pemerintah desa juga Karang Taruna itu kita bikin pemetaan. Intinya cari gimana kan kadang wilayah sini banjir nggak merata, ini tinggi 15 cm, sana kok nyampe 1 meter, itu gara-gara apa kok? Sana udah surut, sini belum,
gara-gara mungkin air kan yang nggak jalan, saluran air yang tersumbat, nah itu gitu. Jadi akhirnya kita bikin peta drainase itu biar ini air itu larinya kemana, terus ada sumbatan di mana kok ada yang tergenang cukup lama, lainnya sudah surut, sini belum surut, kayak gitu kan problem masalahnya. Jadi setelah bikin peta drainase berarti terakhir mengadakan itu pembangunan bak itu ya? Iya. Itu dananya dari mana pembangunan bak untuk Awalnya dipompa itu? kalau itu dari pemerintah Pak. Tapi yang Pejuang Grup lakukan, awalnya kita sounding dulu ke pemerintah desa untuk saluran yang kita anggap itu problem masalah. Ini air gara-gara nggak lari ke penampungan, ada yang tersumbat di wilayah Jalan Angkatan 6 itu. Ya share saluran air. Saluran air lah. Itu udah banyak endapan yang di situ airnya yang daerah paling selatan nggak bisa lari ke utara. Itu kita awalnya gerak manual Pak. Harusnya itu pakai alat besar, tapi kita manual pakai cangkul. Itu selama 1 minggu sekali full kegiatan, harus itu pemuda semua kerja bakti 1 minggu sekali tanpa bantuan pemerintah awalnya gitu. Di samping itu kita mengajukan untuk pengadaan air besar biar meringankan. 1 tahun kemudian baru terrealisasi. Normalisasi saluran itu baru 1 tahun kemudian baru terrealisasi. Mungkin kalau awalnya dulu kita nggak kerja secara manual, mungkin nggak ada gerakan dari pemerintah juga kalau itu benar-benar problemnya. Jadi mungkin kalau tidak dimulai dari Pejuang Grup mungkin tidak ada respon dari pemerintah ya. Sebenarnya kalau yang model-model yang sudah dilakukan teman-teman Pejuang Grup ini bisa diduplikat nggak di tempat lain? Kasus-kasus misalkan kayak gini, awalnya terendam rob, kemudian tadi ada pemetaan drainase, kemudian ada sampai pembuatan bak besar dan pompa air. Maksudnya pola-pola seperti ini bisa diduplikasi nggak di tempat lain? Mungkin bisa Pak, tapi dengan metode yang berbeda mungkin ya. Kalau kita kan pelajari dulu permasalahannya di mana, terus mungkin solusinya gimana. Kan saat itu wilayah kita yang bukan dari agak pesisir banget, tapi air rob masuk lewat sungai. Ya mungkin itu yang problemnya mungkin berbeda dengan wilayah lain yang pesisir kayak gitu. Mungkin kalau yang jauh dari pesisir tapi terkena rob juga bisa digunakan lah cara itu. Kendala selama ini ketika berapa banyak sih teman-teman Pejuang Grup ini? Kalau saat ini yang aktif masih 15, kalau masih 15 30-40. Oke. Kendalanya selama perjalanan dari 2019 ya 19. Sampai sekarang. Kendalanya paling di anggota, karena kebanyakan anggota dari Pejuang Grup yang mungkin itu punya effort lebih di berkegiatan, akhirnya malah dari dinas dan akhirnya malah komunitasnya yang sepi, penggiat itu mungkin malah menjadi problem. Akhirnya komunitasnya sepi, banyak yang akhirnya bekerja di dinas lingkungan hidup, di BPD juga ada. Ya harusnya senang dong, berarti kan mengantarkan teman-teman komunitas. Tapi secara kemaslahatan masyarakat komunitasnya nggak dapat. Iya mungkin untuk menjaga kehidupan anggota iya, tapi kemaslahatan komunitasnya akhirnya komunitas masih kekurangan anggota. Kayak gitu sih Pak. Hambatan paling berdampak banget bagi komunitas mungkin anggotanya yang nggak tambal sulam, nggak timbul lagi, ada lagi masuk lagi. Itu sih Pak. Ada upaya apa Mas kira-kira mengembalikan regenerasi anggota? Regenerasi. Upaya yang
selama ini kita lakukan untuk menarik minat ya pemuda, terutama kita fokus di pemuda Pak ya, untuk berapa ya berkegiatan untuk lingkungan kita sendiri gitu ya. Ya mungkin kita kayak berkeliling lah, kegiatan keliling, cari volunteer siapa nih gitu yang mau ikut untuk berkegiatan untuk lingkungan kita sendiri. Makanya kita di tahun 2020 sampai 2021 kita nonton bareng itu. Kita ngasih campaign untuk peduli lingkungan, ayo ngejak para pemuda, generasi pemuda untuk peduli dengan lingkungannya sendiri, bukan lingkungan orang lain, tapi lingkungan sendiri. Dimulai dari itu sih Pak. Kalau untuk sampai sekarang kegiatan rutin masih jalan? Kegiatan rutin masih jalan, dan kalau sekarang malah sering berkolaborasi dengan dinas. Kita rutin 1 bulan sekali hari ke dinas ya. Wah, sana ada kegiatan. Kegiatannya apa ini? Bersih-bersih sungai. Bersih-bersih sungai sih. Karena problem yang sekarang masih belum teratasi kan memang sungai. Kondisi sungai yang di daerah Kramat Sari ini yang berarti pengendapannya terlalu tinggi ya? Yang harus dilakukan harusnya apa sih? Normalisasi. Iya. Pernah nggak teman-teman grup yuk ini mungkin sounding lagi ini harus normalisasi atau apa, pernah nggak? Udah kita ajukan normalisasi, cuman daerah berarti bantaran sungai yang menjadi masalah di wilayah Kelurahan Pasir Selatan Kramat kan ada pemukiman yang permukaan penduduk ya. Alasannya mungkin nanti alat berat nggak bisa masuk kan kayak gitu. Tapi kita ini udah ada kabar juga katanya di tahun 2025 mau normalisasi sungai Bang. 2025 ya. 2024 atau 2025 ya. Udah baru kabar itu. 2023 masih terkena rob nggak sih? Masih. Nunggu kabar 2025. Mantap. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut Mas Foto ya, seharusnya yang langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah apa sih? Kan ini kan teman-teman masyarakat warga kan mereka kan sudah bergerak gitu ya. Harusnya kan ini kan juga perlu dukungan dari pemerintah lah. Apa sih yang diharapkan dari teman-teman Krobiok ini dari pemerintah yang segera dilakukan? Kalau menurut kita ya, kita kan udah mengaji gitu loh Pak. Problemnya mungkin di Sungai Bumi yang menjadi pengendapan itu ya. Berarti harusnya normalisasi itu urgent ya. Jadi fokus target lah ini. Alasannya apa kok penganggaran sampai nunggu 2025? Belum tahu itu. Oke. Harapan teman-teman Bujang Krobiok mungkin terhadap kondisi Kota Pekalongan umumnya ataupun Rob khususnya ya. Apa sih? Ya fokus sama target. Karena yang kita tahu permasalahannya itu udah jelas. Tapi solusi untuk mengatasi permasalahan itu belum fokus kan. Masih ada pembangunan wisata yang itu kita kena mental banget loh, kita masih ada problem yang lebih penting yang kita tahu lah kok. Ada malah lebih penting pembangunan wisata yang katanya ada kayak jargon guyon gitu ya. Mewujudkan Kota Pekalongan sebagai wisata air terbesar ya, jadi biarkan air meluas kemana-mana gitu ya. Itu kena mental banget sih, nggak habis pikir kenapa kok kita masih banyak masalah, ternyata yang ada upaya lain yang dilakukan padahal itu bukan fokus target dari problem yang kita alami. Nah, keresahan itu sempat pada saat itu dilontarkan nggak sih?
Ada nggak suara-suara itu dilontarkan ke pemerintah? Mungkin sempat kita kayak di forum-forum diskusi, terus musyawarah musrenbang kita usulkan, tapi kita nggak bisa ngawal nyampe titik akhir hasilnya yang kita usulkan itu nanti dipakai atau digunakan juga. Minimal didengarkan lah sebagai usulan pemuda, yang kita bukan asal ngusul gitu, tapi kita benar-benar mengkaji, dan ya kita juga bergerak memberikan stimulus juga, tapi ya itu kita nggak bisa ngawal. Terakhir kemarin musrenbang kelurahan kita udah mengusulkan untuk normalisasi ya daerah yang paling parah Pasisari, Pak. Tapi ya kembali lagi kita nggak tahu hasilnya musrenbang kelurahan, kecamatan, kota, hasilnya itu apa, kita juga nggak tahu. Jadi warga tidak bisa memantau ya proses usulan dari bawah sampai ke tingkat finalisasi itu seperti apa, tidak bisa memantau ya. Tidak bisa memantau. Paling saat ini yaitu nggak ada solusi lain selain peninggian jalan. Yang dirasakan masyarakat peninggian jalan ya mungkin solusi yang diberikan pemerintah, tapi timbul masalah lain dari peninggian jalan. Ya mungkin jalannya tidak terendam rob lagi, rumahnya. Itu sih terasa banget sih. Kalau di sini ada beberapa rumah nggak yang ditinggikan? Hampir semuanya udah ditinggikan. Hampir semuanya. Daerah paling selatan, apalagi mungkin daerah yang ke utara lagi. Kalau terakhir mungkin harapan Mas, harapan dari teman-teman pejuang Grup Yuk ini terhadap ya penanganan rob lah di Kota Pekalongan seperti apa? Harapannya sih dari kami, pemerintah fokus sama target untuk mengatasi banjir rob, itu aja sih Pak. Kalau fokus kan berarti udah terfokus, berarti nggak ada fokus lain gitu. Fokus satu, misal normalisasi ke sungai, itu normalisasi sungai udah. Kalau fokus selesai, entah itu 1 tahun 2 tahun, tapi kalau selesai berarti ada harapan. Tapi kalau nggak fokus, ada pembangunan lainnya, ada peninggian jalan, ada apalagi pembangunan wisata, itu kan nggak fokus. Akhirnya mungkin lebih lama lagi kita bakal menunggu solusi itu.